perkenalkan, nama saya Santri Cynthia Purba yang saat ini adalah dosen tetap program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Pendidikan yang saya sudah tempuh yaitu pendidikan S1 dan S2, di mana S1 saya mengambil jurusan pendidikan matematika di Universitas Kristen Indonesia dan juga S2 dengan jurusan Mathematics dari National Cheng Cheng University Taiwan. Kedua jurusan yang saya sudah ambil dan tempuh di jenjang S1 dan S2 sangat linier, di mana itu pendidikan matematika dan saat ini juga sangat linier dengan program studi di mana saya bekerja sebagai dosen di program studi pendidikan matematika juga. Dan profesi dosen telah saya tekuni sejak 2019 lalu, yaitu sekitar 6 tahun yang lalu. Saya menekuni dan memenuhi panggilan menjadi seorang dosen. Salah satu latar belakang yang menjadikan saya menekuni profesi dosen ini yang juga menjadi misi saya terpanggil melihat keadaan pendidikan di Indonesia yang saat ini kita tahu bahwa perlu adanya kualitas guru-guru yang bisa berdampak bagi negara ini. Dan ketika saya menekuni menjadi dosen di Prodi Pendidikan Matematika, maka saya berpikir akan memberi dampak di balik satu orang mahasiswa yang saya ajar nanti akan berdampak kepada satu sekolah di mana ia bekerja. Maka ketika ada 20 mahasiswa yang ada di kelas yang saya ajar, maka akan ada 20 sekolah di balik mereka yang akan diberikan dampak. Jadi tugas inilah yang saya emban untuk menjaga kualitas lulusan dan memberikan pembelajaran yang maksimal dan berkualitas sehingga guru-guru yang dihasilkan dari prodi kami nantinya juga akan berkualitas dan memberikan dampak di sekolah-sekolah di mana mereka bekerja. Salah satu hal yang terus membuat saya menikmati profesi dosen ini adalah ketika mereka lulus, maka kalau ada 20 yang lulus setiap tahun, maka akan ada 20 sekolah tempat di mana mereka bekerja akan merasakan bahwa matematika itu menyenangkan, tidak semenyeramkan yang di pemikiran orang awam saat ini. Mungkin itu salah satu yang menjadi mimpi saya ketika menjadi dosen, mengharapkan mahasiswa bisa memiliki dampak. Dan itu juga panggilan saya ketika menjadi dosen di Prodi Pendidikan Matematika FKIP yang saat ini sedang saya tekuni. Dan mata kuliah yang saya ampu di prodi kami yaitu mata kuliah matematika dasar, kalkulus dasar, kalkulus lanjut, struktur aljabar, dan juga bahasa Inggris pendidikan matematika. Nah, salah satu mata kuliah bahasa Inggris pendidikan matematika ini sendiri untuk memfasilitasi mahasiswa bagaimana mereka akan mengajar matematika dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga mereka lebih banyak praktek teaching in English. Nah, untuk matematika dasar sendiri, saya mengampu mata kuliah ini untuk mengajar mahasiswa bagaimana memahami dasar-dasar matematika dan bagaimana memahami materi matematika di tingkat SMA yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Lalu di kalkulus dasar dan kalkulus lanjut juga saya mengajarkan materi-materi tingkat SMA yaitu berkaitan dengan limit, fungsi, lalu kekontinuan, lalu juga berkaitan dengan turunan, aplikasi turunan, integral dan aplikasi integral, lalu ada integral lipat
1 lipat 2 lipat 3. Dan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu mata kuliah kalkulus dasar. Saya akan mengajarkan mata kuliah dengan topik yaitu integral, di mana capaian yang akan dicapai oleh mahasiswa pada pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, struktur, pola pikir, keilmuan yang mendukung pembelajaran dalam memecahkan masalah nyata serta fenomena-fenomena spesifik yang dihadapi dengan mendeskripsikan, menganalisis konsep-konsep pada integral dan aplikasi integral. Secara khusus mahasiswa mampu pada pertemuan yang akan saya lakukan, mahasiswa mampu menentukan luas daerah dari yang dibatasi oleh kurva tertentu, misalkan luas daerah suatu danau, luas daerah suatu daerah, luas daerah pulau, dan seterusnya yang tidak bisa dihitung dengan menggunakan konsep geometri. Maka untuk itu, demikian persepsi diri saya dan pernyataan diri saya. Berikut ini perkuliahan yang salah satu perkuliahan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita buka dalam doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Samis. Oke, silahkan Oke. Mustafa. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita mengawali pembelajaran kita dengan doa. Izinkan saya memimpin secara agama Protestan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat setiap cinta kasih karunia-Mu dan kehidupan kami Tuhan. Bersyukur boleh menyertai kami dari pagi hingga saat ini Tuhan, dan boleh berkumpul di ruangan ini akan mulai pelajaran kami Tuhan mengenai integral. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan agar kami mengerti dan memahami apa yang dijelaskan oleh dosen kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup fokus kami dari awal ke tengah dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ya, bertemu lagi dengan saya, Tantri Cynthia Purba, di mata kuliah kalkulus dasar, dengan materi kita hari ini tentang integral. Nah, karena ini sudah pertemuan ke-13, jadi sebenarnya sudah memahami apa itu namanya turunan, begitu ya? Karena integral itu adalah apa? Kebalikan dari turunan, atau disebut sebagai anti turunan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang integral. Silakan nanti diperhatikan BMP-nya atau materi pembelajaran kalkulus dasar yang sudah kamu punya. Pada hari ini kita sesuai dengan RPS, apa yang akan kamu pahami atau capaian apa yang akan kamu pahami di perkuliahan ini, yaitu kamu mampu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan mencari luas daerah pada grafik dengan menggunakan integral. Oke. Luas daerah apa yang akan kamu selesaikan, begitu ya? Luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini. Dimulai dari definisi integral hingga pada menyelesaikan ataupun mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau kamu lihat gambar seperti ini. Nah, coba dilihat. Bagaimana kita menghitung luas daerah berikut ini? Kalau untuk lingkaran, ya, VR kuadrat. Kalau untuk segitiga, setengah alas kali G, dan seterusnya, begitu ya. Kalau yang seperti ini kan sudah kamu pahami bagaimana mencari keliling dan luasnya kalau bangun data, itu di mata kuliah lain. Nah, bagaimana kalau bentuk daerahnya seperti yang ada di grafik sebelah kanan? Yang ini. Bagaimana kamu menentukan luas daerahnya? Dengan menggunakan konsep integral, di mana daerah itu akan kita batasi dengan menggunakan grafik. Kalau kamu lihat di sini, menghitung grafik yang ada di layar, kalau kita menghitung grafik seperti ini yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat, maka kita perhatikan. Kalau pendekatannya adalah kalau kita partisi dia menjadi beberapa pemahaman yang sudah kita tahu adalah bangun data, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan kawan-kawannya. Nah, ini kita partisi.
Nah kan kalau kita partisi, di sini ada partisi yang pertama ini adalah kalau partisinya adalah 2 bagian. Kalau kita partisinya sebanyak 4, berarti nanti dia lebarnya adalah 1 itu dibagi 4. Ya toh? Kalau perhatikan di sini, ini kalau ini kita partisi sebanyak berapa? Coba hitung. 15. Ini kalau kita partisi sebanyak 16, karena kan yang di sini dihitung ya. Oh iya dong, kan partisinya satu lagi. Yang ini juga ya, partisinya 16. Nah kalau kita partisi makin banyak dia, maka kita tinggal total ya. Atau saya coba gunakan di papan tulis supaya lebih jelas. Oke, perhatikan baik-baik. Jelas? Kalau kita punya partisi Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Lalu kita partisi sebanyak N, maka delta X-nya, kalau kamu lihat di rumus di sana, areanya atau luasnya itu F C dikali delta X. Tambah F C2 dikali delta X. Kalau kita partisi sebanyak F, C, N sampai delta X. Inilah yang disebut sebagai partisi Riemann. Nah, kalau kita punya sebanyak N, cara kita partisi sebanyak-banyaknya, maka apa yang kamu dapatkan? Berarti dia menjadi kumpulan garis-garis, maka kita sebutlah nanti untuk luas daerahnya adalah kumpulan dari garis-garis itu sendiri. Luasnya adalah F sigma dari F CK dikali delta S, di mana K-nya adalah dimulai dari 1 sampai N. Tergantung kita partisinya berapa. Paham ya? Oke, paham. Nah, ini langsung jadi dasar untuk perhitungan integral yang disebut sebagai partisi Riemann. Kalau begitu, rumus integral yang sering kamu miliki apa? Yang kamu tahu apa? Integral X pangkat N sama dengan 1 per tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Kenapa plus C? Ya, karena integral tak tentu. Kalau integral tentu dia misalkan dari A sampai B X pangkat N, maka apa rumusnya? 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Ya, dengan batas A sampai B. Sekarang kita lanjut. Kita mau melihat yang pertama integral tentu. Ya kan ya, tadi kita sudah tahu rumusnya integral tentu yang ini ya. Yang mana tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang mana integral tentu? Tiga. Perhatikan contoh di sini. Kalau kamu lihat di sini adalah X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 2X. Bisa kita kerjakan di depan? Oke, di sini saja ya, supaya lebih jelas. Nah, perhatikan di sana contoh kita miliki adalah, boleh disebutkan integral dari minus 1 sampai 0 dengan X pangkat 3 dikurang 2 Oke. Maka konsepnya tadi apa? Kalau integral tentu, kalau kita punya seperti ini, apa tadi rumusnya? Oke, dengan konsep itu maka coba kita gandakan. Maka apa yang kamu dapat dari sini? Integral X pangkat 3 1, 2, 4 X pangkat 3 kurang 1 kali X pangkat 3 kurang 2 per 2 X pangkat 2 dengan batas 1 sampai 0. Oke, coba substitusikan. Apa yang kamu dapatkan? Mengangkat bersifat 3 kurang. Oke, bentar ya. Maka dikurangkan dengan
1/4 min 1/4 kurang 1/3 min 1/3 kurang 1/2. Oke, maka dari sini ini semua adalah nol. Maka apa yang kamu dapat? Minus dari minus 1/4 sini kali 1/4 1. Dan ini minus 1/3 1 kali min 1/3 plus 1/3 min 1 kuadrat 1 min 1 berarti sini berapa? 5/12. Nah, kita lanjutkan untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Tapi sebelum ke sana, kita coba latihan dulu yang sudah kita pelajari tadi. Coba latihannya. Siapa yang bisa mencoba mengerjakan di antara nomor 1 sampai nomor 10? Siapa yang mau mencoba? Nomor 1. Oke, Iren, coba nomor 1. Boleh di depan ya. Silakan. Kalau ada yang bertanya boleh ya? Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masih dikerjakan. Boleh dihapus dulu kalau tidak cukup. Coba dikerjakan juga di kertasnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Kalau ada yang bertanya sangat boleh ya. Ada pertanyaan? Berapa nomor berapa? Nomor 9. Coba, turunan berapa sama dengan secant kuadrat X? Oke, turunan tan apa? Begitu berarti integral secant kuadrat X. Kan kebalikannya, kalau turunannya adalah kalau turunan tan adalah secant kuadrat X, maka integral dari secant kuadrat X adalah dengan batas 0 sampai pi/3. Maka ini adalah min 2 tan X dengan batas 0 sampai pi/3. Maka substitusikan min 2 tangan dikurang tan 0. Min 2 akar 3 itu jawabannya. Min 2 kan tinggal dikalikan ya. Min 2 akar 3. Bisa? Nomor 1. Oke. Nomor 1. Coba kita cek. Oke. Tapi ya DX di sini X. Masih X. Harusnya DX. Lupa D-nya ya. Nah itu kita substitusikan. 1/3 2/3 min 3/2 2/2 dikurang batas bawahnya adalah 0. Berarti ini nanti jadi 0. Oke, good. Lalu di sini kita dapatkan 1/3 kali 8 3/2 kali 4. Maka hasil akhirnya adalah min 10/3. Apakah benar? Anda pastikan nilai yang sama? Ya, oke, good. Kita lanjutkan kepada materi kita berikutnya itu adalah bagaimana kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita punya dua kurva yang kamu lihat di layar, ya. Kalau kita punya kurva, dua kurva yang biru dengan yang warna kuning, kelihatan ya? Nah, kalau kamu lihat di sini, bagaimana kita menghitung luas daerah yang ada dibatasi oleh kurva ini? Maka kalau dua daerah yang dibatasi oleh kurva misalkan dari batas A sampai B, maka ini kan yang harus kita cari
Sama dengan permasalahan yang pertama saya kasih tunjuk di awal, bagaimana kita menghitung luas daerah tertentu yang diberikan mapnya, kalau dia bukan bentuk persegi, persegi panjang, nah itu kan gampang. Nah ini kurang lebih inilah solusinya. Nah kalau pertanyaan tadi saya di awal, dan seperti ini, yang di awal sekali lagi, kan ada pertanyaan, bagaimana kita menghitung yang seperti ini? Nah ini adalah kita buat dia pendekatannya dengan menggunakan integral yang dibatasi oleh dua kurva seperti ini, lurus. Ya, perhatikan baik-baik, yang dibatasi oleh A sampai B. Yang kurva biru kita anggap sebagai apa? Fungsi fx. Lalu yang kuning kita anggap sebagai dx. Maka integralnya adalah fx dikurang gx. Kita integralkan terhadap dx. Lalu nanti batasnya kita gunakan dengan batas A sampai B. Maka itulah yang dapat kita gunakan untuk menentukan luas daerahnya. Bisa paham konsepnya? Paham konsepnya? Oke, paham. Maka kita cek untuk soalnya. Perhatikan soal berikut. Oke, perhatikan soalnya. Kalau kita punya daerah seperti ini, yang dibatasi di sini, yang biru berarti y-nya sama dengan apa? Yang ini. Y-nya sama dengan 2 dikurang x kuadrat. Yang kuning berarti kurvanya adalah y-nya adalah min x. Berarti kalau kayak gitu kita punya fx yang ini, gitu, kita punya gx yang ini. Ya kan tadi rumusnya apa kalau mencari luas daerah? Integral dengan batas A sampai B fx kurang gx, selalu kita integralkan terhadap dx. Paham ya? Nah, kalau begitu, di sini kan sebelum diberikan batasnya. Ya kan? Maka untuk itu, untuk mencari batasnya, kita tentukan dulu batasnya. Supaya kita tahu mengintegralkannya dari mana ke mana. Maka batasnya itu ingat titik potongnya. Titik potong keduanya di mana? Di sini dan di sini. Yang kita gunakan adalah titik potong di sumbu di titik X. Karena kita integralkannya terhadap dx. Nah, tadi kita punya kalau titik potong itu ada kalau fx-nya sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Ingat, fx-nya tadi apa? Fx-nya tadi apa? Ini kan? 2 dikurang x kuadrat. Gx-nya min x. Itulah yang ini. Menentukan titik potongnya. Kita mau mencari tahu dulu batasnya yang mana. Batas bawah dan batas atasnya. Nah, kalau begitu kita cari nih x kuadrat ini kan dipindahkan. Jadi seperti ini ya. Jadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Lalu setelah itu kita cari, kita faktorkan. Maka x tambah 1, x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1 min 1, x-nya sama dengan 2. Berarti nanti dia berpotongan di titik x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Itulah yang ada di sini. Ini. X-nya kan di sini kan? Min 1 kan? Oke, lalu x-nya 2. Paham? Berarti nanti kita integralkan dari min 1 sampai ke 2. Itulah yang ada di sini. Paham? Nah, fx-nya tadi apa? Fx-nya adalah 2 dikurang x kuadrat. Gx-nya sama dengan apa? Min x. Lalu kita gunakan rumus tadi mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Maka fx dikurang gx. Maka kita kurangkan saja. Maka apa yang kita dapat fungsinya adalah seperti ini. Kenapa? 2 dikurang x kuadrat minus x. Berarti menjadi tambah. Itulah yang ada di sini kan. 2 tambah x kurang x kuadrat. Maka ini hasilnya kita integralkan. Integral dari 2 tadi yang pertanyaan Christopher ya. Integral dari 2 berarti x. Integral dari x berarti 1 per 2 x kuadrat. Nah, kalau bisa kita gunakan x kuadrat per 2 yang ini. Oke. Lalu setelah itu integral dari min x kuadrat berarti 1 per 3 x pangkat 3. Dengan batas tadi yang kita dapatkan adalah min 1 sampai 2. Oke. Nah, setelah itu kita substitusikan batasnya. Maka kita dapatkanlah dia 4 tambah 4 per 2 dikurang 8 per 3 dikurang
2 tambah 1/2 tambah 1/3. Maka hasilnya adalah 9/2. Paham? Paham konsepnya? Oke. Nah, mungkin demikian materi kita untuk hari ini. Maka untuk selanjutnya silahkan diselesaikan soal latihannya. Oke, soal latihannya yang belum kita selesaikan hari ini, maka ada sekitar berapa soal lagi? Ada berapa soal lagi? 13. Ya, ada sekitar 13 soal. Kamu bisa selesaikan dan tuliskan di kertas dan dikumpulkan di minggu depan, di pertemuan berikutnya. Perhatikan di sini adalah materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Ini untuk mencari luas daerah, ini untuk mencari menggunakan integral substitusi, dan ini untuk ya integral awal juga, kondisi integral. Maka untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan evaluasi, yaitu kuis seperti biasa ya. Asesmen kita akan kita lakukan menggunakan kuis. Jadi minggu depan persiapkan materinya supaya nilainya bisa maksimal. Ya, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir atau tidak? Ketua kelas? Hadir semua, Miss. Oke, hadir semua. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dipelajari di rumah. Siap. Nanti untuk tugasnya silahkan dilakukan per kelompok. Ya, nanti di kelas ini akan kita bagi 3 orang per kelompok. Ya, 3 orang per kelompok. Nanti silahkan dikerjakan soal-soalnya dan kamu bisa berdiskusi. Ya, bersama. Ya, sudah dapat ya? Sudah dapat kelompoknya? Langsung saja untuk kelas kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup di dalam doa. Siapa yang menutup? Siapa yang menutup kita dalam doa? Oke, silakan. Kita dalam doa ini untuk diganti. Karena dari apa yang kami pelajari ini bahwa kami pelajari lagi dan kami melihat itu ini sesuatu Amin. Sampai bersumpah. Bye bye.